Mau apa nih hari ini? NC. Pensi panas dingin. Panas ya? Boleh. Lagi pilek ingusan. Masih jam. Dah. Ini udah mulai masuk nih. Ya, lu nggak tahu ya dari tadi lu pas masuk. Saya boleh foto. Pas parkir motor aja. Saya boleh foto sama Mas Rian nggak? Bercanda deh. Tadi parkir motor aja, udah direkam ya. Udah. Gila jalan tadi waktu pas gua kemacetan udah masuk. Nah, udah ada bumpernya. Pakai drone. Udah ada bumper dari awal, dulu tuh udah masuk duluan udah. Ada teasernya bahwa jam nih lagi mau ke Kenali gitu. Kata jam mentang udah pakai Lihat satelit. itu kameranya udah merah. Oh iya. Kena deh. Iya. Aduh. Gak dapat 5 juta dong saya. Belum ditanya soalnya. Oh belum ditanya. Sorry. Cepet tanya Mas biar dapat 5 juta. Ada ya? Siapa gubernur Jakarta hari ini? Iya, hari ini besok ganti. Siapa ya gitu. Apa Nih, lo? Saya kan seneng kopi banget nih. Is. Gila, lo tau dong. Tahu Kopi banget. Bapak. Ada sponsor Mas? Ada. Aku ah. Oh, iya. Sorry. Belum masuk nih. Biar masuk ya. Kalau si Fahri juga pakai aqua kok biasanya. Oh iya. Kan lu tau gue kopi banget nih. Pasti pesanan gue lo tau dong. Tahu gua. Iyalah. Es maca. Yoi. Ya. Nyambung banget ya aja bercandanya. Dingin dong. Iya apa dingin? Es batu mau? Apaan? Aduh, es aja. Dingin aku. Kayak makan warteg nggak nambah 3.000. Abi Ya, NC panas ya? Iya, kemarin gua udah nyobain soalnya. Gua Tapi coba dulu. apa ya gue ya? Coba aja dulu. Mau coba dulu nggak? Gue distili aja deh. Distili. Kalau nggak gue yang gratisannya aja deh, yang cobaannya aja. Boleh. Cobaannya aja semua bawa ya singkat. Distili. Distili dong. Dingin. Hah? Dingin panas. Dingin aja. Oke, NC panas distili dingin. Oke. Ih, thank you banget. Nih Ijam terjebak ya ternyata hari ini ya. Terjebak deh. Gue nggak tahu tiba-tiba dia mampir aja. Mungkin karena ngeliat gue bakal ngasih kan itu sebenarnya jebakan Jam. Lu jangan pernah percaya bahwa ketika gue posting, wah gue besok kasih itu adalah jebakan. Enggak sih, sebenarnya gue bukan karena ngeliat itu. Jadi Karena emang apa? gue kesini ada keperluan aja. Oh, gitu. Jadi kayak gue lagi ada masalah nih. Ada masalah. Mau pinjam duit. Udah mulai pegang-pegang tembel. Iya nggak sih udah Ini emang obrolan komisif ya? Iya bener, gak bisa. Ini duit sebenarnya. Kan lu udah sukses kan sekarang. Iya, amin. Gua aminin. Tadi gue temen sama lu. Iya. Nggak kenal siapa WA. Iya. Halo ya, apa kabar? Apa kabar? Ini siapa ya gitu ya? Ini kan nomor gak dikenal gitu. Sebenarnya lebih ke pinjol sih. Pinjol. Emang pengen minjem duit. Siapa? Gimana kok aja? Nopal, tahu-tahu aja nih Nopal di belakang. Makanya udah ini tadi Gitu. mau minta foto. Gue pengen foto sama Foto dulu sama KTP. Oke. Nah anjing, iya betul tuh. KTP gue, oke. Aduh. Oke, ini sebenarnya kita ngobrol tapi direkam ngobrol. Ngobrol, bener. Biasanya kita ngobrol ngalur ngidul kan banyak ya, tapi nggak direkam aja gitu. Gue gak suka ngobrol ngalor ngidul sih. Nggak suka, Gak suka. harus yang fix gitu ya. Harus fix. Gak ada yang gini kayak teknis lah. Teknis ya. Parah. Kuat teoritikal banget lu ya. Ih gila. Lo Iya. kayak baru kenal gue cuy. Iya. Gak pernah Nah. bercanda gue. Oh. Apalagi soal kopi. Gue pengen kayak tagline film ya itu ya. Iya, betul. Iya. Jangan lupa. Film yang saya bintangi aja, enggak bercanda. Maaf. Jangan Enggak. itu bisa di-cut kan ya, maaf. Itu bercanda doang kok. Jangan jadi. Jadi emang kayak gini konsep konten gue cuy. Kan gue yang konten, Ah. bukan lu. Oh bukan gue. Gue kira konten gue hari ini. Ini konten gue. Komedi terus pagi-pagi. Ini konten gue, lu yang dateng. Oh Ini konten gitu. gue, bukan konten Sorry. lu. Kenapa jadi lu yang konten? Gue kira gue hostnya. Sebenarnya Nopal hostnya. Nopal. Nopal. Yaudah yuk kita duduk aja sudah kali ya. Nopal sejam-sejam aja Nopal masih capek habis main bola kemarin. Menarik. Jam. Apaan? Ini gue nanya Jam dulu kali ya sebelum ke Abi. Nanya gue mulu. Apa sih Jam bedanya Arabica Robusta? Anjay. Anjay. Terlalu teknikal banget ya Tapi jadinya. emang itu pertanyaan gue tiap hari. Oh gitu. Itu yang lu tanyakan ke diri lu. Iya. Apa sih bedanya gitu? Gue kalau ngaca gue nanya itu. Jam bedanya Arabica Robusta. Terus sejam. Apa gak jadi minum terus jam. Temen gua gak jadi minum. Mau minum sampai susah. Sorry. Jam. Kenapa lu akhirnya ke Sickbab sih Jam? Kenapa akhirnya ke sick bay? Enggak menurut gue ini masa gue langsung nanya aja karena kan
awal-awal kan mungkin signaturean itu kan belum terlalu dikenal lah. Terus lu akhirnya ikut kompetisi yang Bank Indonesia tuh, BI Oh kan? iya. Akhirnya orang baru mengenal signature beverage. Kenapa lu pengen ikutan waktu itu kompetisi si BI? Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan kita lihat dari konsep Sigbev-nya ya, cuma satu sih alasan gue butuh duit, Cel. Oh iya. Gila 15 juta. 15 juta. 15 Itu udah alasan yang paling valid ya. Iya, kalau ditanya kenapa ikutan, bullshit lah. akhirnya- Gue tuh pengen eksplorasi diri gitu. Gue ayolah. lu butuh apa? Duit. Zaman corona 2020 apa 2019 tuh akhir-akhir. Oh Iya gitu. sih. Lu melihat tuh, oh itu sebuah Solusi dari Solusi. corona. Ini kayak solusi dari beberapa bulan gue yang tidak ada penghasilan nih. Iya. Bisa nih 15 juta nih Bisa, gue balikin harus. nih tahun ini nih. Jebret, Gede bener ya hadiahnya ya. 15 juta, gue Akhir- kaget kan. Buset, pertama kali tuh duit 15 juta masuk rekening gue, kaget juga. dak dikduk ya Udah kan? hidup ya kan. Anjing emang susah kalau emang, wah biasa dapat 150.000 ya. 15 juta, gue kaget tuh. Waduh, bener kan nih? Nolnya kagak glinding kan besok gitu. Iya, gue kira tepu-tepu kan nih, ternyata benar. Udah itu doang sih sebenarnya. Oke, jadi itu motivasi lu yang akhirnya bikin lu jadi, wah gua harus latihan untuk biar dapat duit ya kan? Sebenarnya itu ya fair aja kan. Gue Bener. nggak harus yang wah la lili gitu ya kan. Ya udah emang karena gue butuh duit gitu. Terus akhirnya kalau jadi sekarang, ya udah kecemplung aja jadinya, nanggung. Lanjut ya jadinya. Lanjut aja udah. Iya karena maksud gue, lu kan berawal bukan ke area. Ya kan lo tau gue awalnya Iya. brewers banget kan. Lu kan berbaris banget ya waktu Iya. itu terakhir itu gua bantuin akhirnya lu overtime itu kan. Sorry deh. Yang udah kali jadinya kelar kan udah ditinggal diminum kenapa masih Iya ada dong. closing kayak speech pejabat-pejabat pilkada gitu kan Iya, ya masih gua ada kaget. kayak ada pesan-pesan tersembunyi gitu Pas kan. gue bilang time ya kan, 10 menit 10 detik ya Allah lemes banget itu 10 gue. detik. Lemes gue seadanya. Gue langsung Harusnya 10 menit. 10 menit. Gue langsung mikir kayak Terus 10 detik terakhir itu lu ngomongin apa sebetulnya? nggak tahu. Closing doang, closing Nggak gitu, tahu, gua closing. tiba-tiba kayak Closing. 10 menit 10 detik gue ngapain nih kayak. Kampanye ya. Iya. Terus 10 detik Enggak, ibaratnya kayak tatanan ibadah udah harus ada tuh bawahnya nggak boleh lewat gitu. Ya kan, kalau ke gereja kan ada tatanan ibadahnya tuh kan ya. Doa berkat terakhir gitu. Terakhir ya. Nggak boleh nggak ada gitu. Padahal kan lu bisa ngekat gitu kelar gitu, tinggal time gitu kelar ya. Iya maaf, gue di situ kayak pas gue lihat, gue udah langsung, ya udah final gue mimpi dah. Ya, iya. Final gue bayar aja deh. Bener dong bangsat. Tapi bangsat. memang lo ini ya, memang apa? Jadi kebiasaan jadinya ya kemarin roasting DQ. Oh iya gitu dong. kan. Iya. Oh iya iya. Oh iya dong. Iya dong. Iya dong skornya. Yang lain tuh ada skornya nih. Tas. Yang lain angka gue huruf. Coba yang lain angka nih 44 berapa gitu. Gue huruf. Kenapa kok? Bentar. Nggak relate gue. Itu kenapa? Nah, ini gue kan pengen nanya juga, kenapa nih? Sebenarnya kemarin itu Jadi ada lomba roasting. Ada lomba ikutan, roasting ini oke. ya. Hanya di morning shift. Ini belum ada yang tahu kan kenapa Ijam ke DQ entah ini. Nih, Anda yang nanya-nanya DM. Iya. Bacot. Bacot. Nih, gue jawab langsung. Gak tahu apa orang siok. Siok. Oh iya sini. Kameranya sini, maaf. Ada 2 kamera. Jadi memang sekarang konsepnya kameranya banyak. Sebenarnya di depan juga ada kamera, teman-teman. Kenapa itu Jom? Akhirnya lu jadi kebiasaan ya kalau kompetisi itu ada yang beda gitu ya dari diri lu ya. Emang Kalau di kompetisi selalu ada kayak balanya kayak apa sih gitu loh. Gila, itu gua hari kan kompetisi waktu itu ada 3 hari lah. Ada beberapa hari ada rangkaian acara kompetisinya. Hari pertama lancar nih. Hari kedua kan gua harus ke daerah mana, Fluid apa mana gitu, gua lupa di venue-nya itu. di office-nya Probat ya? kantor Iya, Probat. itu apa sih? Fluid kan. Gue lihat kalau gua bawa mobil macet nih takutnya. Dengan kalau misalkan gua naik bawa motor sendiri, aduh gua mau fokus nih. Aduh gua memilih naik Gojek motor. Gua berangkat, hujan berkelir, bung basah sadadanya. Gua kayak Dari kebun jeruk. dari udah tengah-tengah basah sadadanya gua nggak ada yang kering, ambil ibaratnya sampai ke sempak basah, Pak. Sampai ke sempak basah. Gue lihat dompet gue juga basah. Gue pas buka rokok, untung rokok gue kering. Coba kalau rokok gue basah, bete sih itu udah gue. Jadi ada aja tantangan ujian lu pada saat pengen kompetisi. Ada ya? aja. Ini tantangan pertama itu ya, Itu kehujanan. tantangan pertama. Oke. Dan ternyata, nah nyambung lah.
Di situ akhirnya gua terlambat buat daftar ulang. Jadi di situ kan, ya maksudnya kalau di rules and regulation kan ya kita harus nurutin harus semua berdasarkan rules and regulation kan ya, dan keputusan-keputusan yang udah ada pada saat di technical meeting atau briefingnya. Makasih loh Mas Rian. Sama-sama. Gue jadi terlambat daftar ulang di situ, jadi kasarnya ada aturan yang gak gue ikutin. Nah, Terlambat 10 detik atau berapa? 10 detik lagi Jam. Oh anjir. Lu bener-bener angka 10 berarti sekolah. Kayak gue trauma deh sama angka 10. Tapi hanya karena terlambat daftar ulang. Ya kemarin sih ada terlambat daftar ulang sama ada lupa submit buat swabnya. Oh, swab ininya, maksudnya antigen lo gitu, Di situ. data Jadi, lo. kalau dibilang udah cuma kayak karena langsung kayak heboh gitu kan, kayak wah gak, yang penting cepat daftar ulang Iya, dulu iya. gua ada kena di situ. Nah pada saat dikasih tahu kenapa DQ-nya akhirnya dikasih tahu oleh Sanito ya, cuma maksud gua kayak oh ya udah deh, memang ketika lo ikut kompetisi memang gak cuma buat kayak teknis atau Iya, iya. apapun, tapi kayak ya udah rules and regulation lagi Oke, gitu. oke. Ini cerita pengalaman lu, bukan cerita pengalaman gimana menjadi juara berarti nih. Ini Bukan cerita dong. pengalaman bahwa Emangnya kalau podcast harus motivasi, gagal juga belajar dan kayak saya terlambat daftar logo. iya, biasanya kalau podcast gimana sih tips and triknya buat Terus juara? dia gitu nanya kan. yang gagal. Tips and trick. Yang menangnya kagak ditanya, cuma 15 juta. Oh ya udah gitu doang. Emang Nggak, ini jadi kupret sama Rian juga. Maksud gua kan kayak gimana lu perjalanan lu jadi juara, jadi gua latihan dari Iya. apa namanya ayam belum Berkokok, berkokok ya kan. Kenapa apa Heeh. gua pokoknya wah gila Apa sih? Apa? Gitu. Saya ambil segmen yang beda. Segmen yang beda ya? Iyalah. Iya, segmen gagal ya? Berani gagal. Berani gagal itu baik. Gagal itu baik. Jadi Iya. makanya biar orang juga belajar. Betul. Nggak? Orang kan kayak gue mau jadi dia dengan latihan yang dari pagi misalkan gitu. Tapi persiapan lu panjang kan? Gue tahu tuh, gue ngeliatin di IG gitu kayak persiapannya panjang Nah, gitu kalau kan. misalkan masalah persiapan itu makanya udah tahu persiapan panjang. Dah telat daftar ulang. Yang goblok kan kita sendiri ya. Iya. Tapi akhirnya gua maksudnya gua happy-nya adalah lu tidak menyalahkan keadaan. Maksudnya tidak menyalahkan siapapun karena ya udah anjir itu pure emang gue sih yang Yang tolong. ya, itu maksud gua pengen lo yang ngomong gitu maksudnya, jadi gua nggak mau jelasin gitu. Yang. Ya soalnya kan ya kalau misalkan kesalahan karena nggak ya contoh misalkan kayak mesinnya kenapa nih meledak gitu loh. Itu kan berarti mungkin kayak persiapannya atau mungkin yang orang yang ngurusin Iya. acara-acaranya kayak kurang dimension atau Iya. apa, kesalahan teknis lah oke lah gitu. Tapi kan kalau daftar ulang ya tinggal guanya doang Iya. gitu. Tapi lu nangis gak, Jang? Apaan? Kagak, gua diem aja udah. Basah kan tadi. Basah. Oh udah karena hujan ya, Udah jadi karena hujan, jadi nyampe. udah kayak Tuhan tolong hujan gitu ya, hujan Gue gitu. pas udah ngeliat kayak gitu gue kayak bengong tuh. gue kayak anjing, gue mau pengen makan aja deh udah. Udah. Maksudnya gue waktu pas ngeliat alasannya pas dibilang diskualifikasi gue kaget, tapi pas dikasih tahu alasannya, oh ya bener sih. Tapi tetap lu diperbolehkan untuk ikut ke Ik- tahapan ik- lombanya. ikut lomba. lewatin. Ya itu. Tapi lu roastingnya dan iya, segala macam. Ikut. Jadi di queue-nya dikasih tahu terakhir ya, Jam. Dikasih tahu terakhir. Tapi lu dikasih tahu nilai lu juga. Dikasih tahu nilai. Iya. Kalau nilai lu Ya begitu dah pokoknya. Iya. Kalau misalkan lu nggak di queue nih, masuk tuh 3 besar lah gitu. Ya masuk peringkat lah pokoknya. Peringkat kedua dari terakhir. Peringkat itu juga Ya kan sama. kalau kita ngomongin peringkat. Oh iya, benar. Jadi Nggak kalau- boleh itu ya. Nggak boleh peringkat di-spill. Terlalu sombong ya maksudnya. Ya, maksudnya kayak di queue takutnya aja. ketahuan goblok gitu. Ketahuan. Takutnya kalau ada gobloknya ketahuan goblok gitu loh. Tapi itu lomba roasting pertama ya. Pertama, Iya, maksudnya pertama. pertama yang di sanction yang maksudnya kayaknya kan sebelumnya pernah ya SCI juga bikin lomba roasting. Ini yang pertama kali yang juara di represent ke Di-represent ke world-nya world. kan. Sekarang tadi di mana sih? di Nanti di kemanain? Poland Di ya? Poland. Poland Di Poland. nggak salah. Seru ya. Nah, Polandia seru banget. tapi itu tidak bermasalah dengan penjualan roasted beans lu kan? Alhamdulillah sih. Nah, buat teman-teman yang bilang gua juara biar bisa jualan, ini kagak juara, jualannya laku. Ya nggak, Jam? Tetap percaya kan sama roastingan lu? Ya alhamdulillah. Iya. Ya nggak tahu ya. Jangan. Gue juga kepikiran kayak aduh. Tapi akhirnya kayak ada hal lucu sih, hal lucunya kayak maksudnya ada hikmah di balik badai. Anjay, takdes gitu ya. Orang di Tokopedia ada yang nanya,
kok yang kayak gini bisa didiskualifikasi. Ih gila. Gue Pas lu jelasin nggak? Gila. gue nggak Oh, jelasin nggak, kayak kirain. ada kayak Tapi lu agak terbang dikit nggak jadinya? gue malah kayak gue merasa berterima kasih gitu sama Oh. dia kayak walaupun dengan hasil diskualifikasi gue kan pasti mikir aduh udah deh nih orang pasti nggak percaya sama gue tapi Iya. ternyata kayak ada hal baik kayak orang justru penasaran lu Kenapa sih di kayak kasar ya kayak gue pengen nyobain roastingan orang tolol nih gitu ya di Oke, diskualifikasi. gua tahu. Enggak, gua tahu ini. Enggak, konsepnya kayak Indonesian Idol. Lu mau bagus sekalian. Atau biar beda aja, dikenal. beda Atau goblok sekalian. Nah gue biasanya masuk highlight. Ayo nanti. Yang suara jelek atau yang penampilannya yang tiba-tiba pakai baju Batman nah gue itu Atau enggak suara do ke do mana gitu kan jadinya. dodol kayak apa Tapi biasanya gitu-gitu diundang di grand final night. Iya, akhirnya lu ada panggung berarti kan kan. gue ke Poland Poland enggak lu. Kejauhan, kejauhan. Sorry. Kejauhan, ngayalnya tuh kejauhan. ya kirain kan Tapi tahun ini ya. Tahun Tetap ini. ada ya. Tetap ada. mudah-mudahan aja nggak ada bom Tapi iya, tapi Katanya Gua takut, sama Rusia ya kan dekat Ih, kan. takut Iya gue. benar. Tapi emang kesana. Apa? Emang kesana kenapa lu yang takut? apa nggak apa-apa kan gue mikirin teman-teman gue Oh, oke oke. Lu gue kayak- mikirin Lewandowski Oh, ya. gue lebih mikirin dia Iya, bener. Iya kan? Gue juga. Tapi MU gimana Jam? Kalau ditanya soal MU Jam? gue masuk bola sih Oh, satu udah. udah musim Lu lebih sedih MU apa lebih sedih DQ Jam? MU kayaknya. Gue lebih sedih ke MU sih. Lu MU. cinta MU duluan dari cinta Iya, kopi karena pasti. gue dari Pak. suka MU dari sebelum gue masuk kopi gitu loh. Jadi Tapi menurut tuh kenapa MU bisa begitu? Kayaknya tuh kalau ini baru yang salah tuh yang berharap tuh. Yang berharap ya? Iya. Nah, MU nya nggak salah. akhirnya pas kemarin kalah 4-1 gue udah mikir kayak paling juga kalah. Pas kalah tuh kan kalah udah biasa aja. Tapi waktu pas kalah sama Liverpool 5-0 anjing sih. Hilang jiwa gue bener-bener kayak wah itu diskualifikasi overtime ya nggak ada Nggak ada tai-tainya. tainya, ya. 5-0 dibantai. Lu kayak lebih sedih itu ya? Lebih sedih itu ibarat kata agama ente yang dihina-hina. Nah, gitu ya. Kepercayaan lu ya. Kepercayaan gue dihina sih ya segini Keyakinan lu gitu kan. Anjing gue kayak wah, Tapi kayaknya gila. salah sih. Percaya sama MU aja udah salah Salah, menurut ya. gue. Oh lu anjing juga sih pak. Gua tuh AC Milan, jadi udah melewati masa-masa kayak gitulah AC lumayan. Milan. Nah, gue kayak pas ya Jatuh kan. Ya, gue ngeliat Milan sih kayak sudah melewati fase-fase. Maksudnya gue lagi merasakan fase Iya. Milan yang kemarin-kemarin. Iya, Oh. emang busuk. Kayak pasti kalah deh gitu. Cuman sialnya kan apa Liga Inggris ditayangin terus tiap minggu. Tapi maksud gua, kan. iya, terus Liga Inggris kayak tiap hype-nya minggu gitu, hype-nya Emang ada. lagi tinggi-tingginya. Nah, tapi gue melihat MU kayak lu gitu jadinya. Dia masuk highlight mulu. Kalah masuk highlight. Gak apa-apa viral yang penting Viral, sumpah. Jadi orang ngomongin MU, apa sih MU kenapa sih Harry Maguire gitu kan? Jadi kan akhirnya ketika kita ngomongin masalah kayak gitu kan akhirnya brand tetap masuk. karena insightnya Bener. bagus. Insightnya bagus. Orang jadi pengen gue jadi buka Instagram MU. Iya. Gue jadi buka Harry Maguire tuh apa Dia gitu? sampai sih. Iya, highlightnya gimana sih? Iya, ini- Biasa highlight ngegolinnya bisa salto. Ini kok highlightnya kenapa highlight di begini kok Highlight gitu? dikolongin, Highlight dikolongin prolog lah. defending. Highlight Kalongin diri sendiri kan ya. Nggak ada yang highlight ngegiring sampai depan ya kan gitu. Kan kalau lu lihat Sergio Ramos kan kayak wah orang Tackle, dibabak, ya kan? kalau ini Babak. jatuh, Hmm. kepleset kayak gue lebih nonton dagelan sih kalau dari Maguire anjing lah. Anjir. Masuk ya berarti ya konsep lu ya. Jadi Gitu emang. MU dan lu emang sejalan jadinya gitu. Sebenarnya gue juga nggak mau minum konsep itu. Gitu kan gue harus tolol gitu. Tapi tapi akhirnya kenapa harus tolol dulu Iya, gitu. iya. Duh keselak gue. Santai jam. Iya, salah. ini pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya, Out of the menyerang box lu ya, ya. kayak, Oh, wah, iya. 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 Segar nih, ayo minum. Ya, silakan. Apa nih? Dingin. Udah, Ijam lu istirahat dulu aja Jam. Kalau Ijam udah banyak diserang kayaknya Jam. Iya nih makanya nih. Abi kira-kira lu tahu kan Abi sebelah bikin kalengan? Kalian nggak tahu. Ya udah. Ya lu nanya dia. Udah itu doang kok yang pengen gua nanya udah. Tunggu pertanyaannya. Bi, kenapa Bi kepikiran bikin kalengan? Wih, pertanyaan kalau ini serius. Kalau Iya, ini kan lu lu. bercanda. Kacau lu ya. Gue bingung kalau bercanda sama dia, orang serius ya kan biasanya kalau ngobrol. Gua bingung deh. Tahuan kan tuh gua. Ketahuan apa? Taman lo MU. Jadi Gua- lebih enak katain ya. Konten lu gue bikin pay per view kali ya. Ini gak ada di mana-mana. Nggak ada. Nggak ada, iya.
Ya kan balik lagi insight dong. Insight, betul. Iya, buat orang yang ngundang gua ngobrol kan Betul. dia dapat siapa tahu brand masuk. Betul. Tapi itu tadi motivasi tuh nggak harus selalu yang berhasil gitu loh. Iya bener dong. Akhirnya kan ketika dengar cerita, wah anjir gua harus prepare ya kan. Harus prepare, lo nggak boleh salah. Prepare bawa jas hujan kalau naik Gojek, Nah. ya kan biar nggak kehujanan, ya kan? Jangan lupa baju ganti. Baju ganti, Sendal ya kan? jepit. Terus swab apa belum? Iya. Udah daftar ulang apa belum, ya kan? Latihan mah udah nih, ya kan? Kalau Tapi itu BTW waktu pas yang praktis idenya nih terakhir di Impact tuh pas praktis ya yang waktu apa productionnya. Jadi kan yang pakai mesin gede tuh. Gue datang ke sana. Gue lupa, gue belum swab, gue udah habis. apa nih? Swab gue jatahnya udah habis. Kan harus 2 kali swab. Gue udah nyampe sana, gue udah nyampe papa mama, tunjukin swab. Ini udah swab bang, udah pede dong gue keluar. Nih hasil swab gue. Swab ini udah habis gimana? Kan cuma 1 hari. Oh, ya udah, gue langsung cabut swab lagi. Banyak ya? Obstacle lu banyak ya Gua berarti? langsung kayak, Kayaknya ya. Enggak, tuh kan kalau kayak gitu kan lu bete, gue cuma kayak, oh anjing lah. Anjingnya bukan ke dia, tapi ke gue, tolong amat deh gue. Cabut gue swab lagi, untung ada yang buka waktu itu, pagi-pagi. Dan lu nggak telat Sampai udah sampai- kasihan gue ya kayak mau. Aduh, Enggak. berat ya ternyata susah ya. Berat. Jadi roster tuh ya. Enggak jadi gue. Jadi Rasa bang, enggak, gue. Berat jadi gue. anjir. Jangan. Jangan. Kalau antar lu punya Jangan coba anak, berani-berani ya. Jangan kalau ngasih anak, pokoknya jangan dihindari dulu nama Nizam, takutnya kayak Takut gue. Ntar keinget gue, nih anak gue apes mulu nanti nih ntar gitu. Tapi kan juara. Tapi di samping keapesan kan banyak berkah kan. Kan Alhamdulillah. Rian Brewer Ijam Mocktail kan. Iya. Iya, banyak Iya kan berkah. sekarang gitu. Iya. Gue sih gitu kan. Iya ya? Gue malah aku sekarang kalau nyeduh gak percaya sama gue. Ya karena lu overtime. Iya bener sih. Ya udah. Tapi kalau ngeliatnya gitu kayak Ijam Harja kayaknya nggak bagus belakangnya. Iya, Ijam Mocktail. kayaknya. Ijamnya shake. Jam Ijam ya shake. Iya, iya. Komedi itu Tak Ijam. gitu. Udah, Kabi apa yang serius? Iya, Bi, kenapa, Bi? Gue capek kalau ke Ijam komedi mulu. Iya nih gue gini aja. Apa kalengan? Hmm. Kenapa kalengan? Tuh panjang tarikan ceritanya itu Oh. sebetulnya. Karena kan gue sebenarnya di ekosistem kopi yang peran yang gue ambil kan gue ngejual green bean kan. Iya, Adena ya. Nah, jualan green bean itu makin kesini, makin banyak prosesor yang bagus lah. Oke. Bagus banget, menurut gue ya. Iya. Maksudnya dibandingkan ketika pertama kali gue belajar kopi 2010, 2011 jadi barista gembel gitulah. Ya. Yang barista tapi kerjanya cuma disuruh mas tisu di sebelah mana gitu, Oke. bisa ambilin tisu nggak Oke. gitu. Dulu nyari kopi, standar kopi specialty itu cuman ini doang. Cuman yang penting nggak arti. Berarti, oke. Nggak arti. Terus kayak dulu gua kuliah di Jogja kan, kalau mau ngopi yang enak tuh mungkin di beberapa kota cuman ada beberapa teman-teman yang udah mulai duluan gitu. Iya. Kayak misalnya di Bandung ya Guido, Noah's Bar, Iya. di Jakarta ya mungkin cuman misalnya 115 di zaman itu Mas Yap. Dodi, gue inget banget Mas Dodi Mas Dodi. baru pindah dari Jogja setup 115 di Gandaria gitu. Tapi kalau sekarang kita ngelihat green bean yang harganya, yang bahkan dia nggak melabelkan itu specialty ya, Oke. yang enggak mas ini bukan specialty, ini yang biasa-biasa aja, itu udah bagus banget. Udah nggak mungkin earthing, udah nggak mungkin belang, udah nggak mungkin ada kulit gabahnya. Iya. Jadi menurut gua kayak sebagai sebuah anggaplah komunitas. Udah naik barengan kok, kita udah berhasil kok, tujuan dulunya kita pengen bikin supaya kualitas kopi Indonesia naik udah tercapai Oke. sekarang. Nah, cuman posisi itu kan membuat gue harus berpikir ulang tuh apa Iya. nih yang ngebedain nih gitu. Kalau Ijam kan bisa geser jadi mocktail. Betul. Iya kan dari brewer. Kegeser ya jadi brewer Nah, dan sekarang yang lagi Geser sih gue. lebih nggak mau cari ranah lain yang belum Iya. dimainin orang ya biar lu ada ini gagal mulu nih gue. Anjir, komedi lu anjir. Lagi. Iya, kalau dia kan emang wah apalagi ya gitu ya, emang Iya. karena udah berhasil di Green Bean, udah berhasil udah aja. achieve nih, Udah maksudnya achieve. kayak target-target yang kayak kualitasnya Udah naik, dia juga udah bagus. Kalau gua kan nih dari nggak berhasil mencoba berusaha lagi, Iya. tapi banting setir. banding setir. Iya, gitu. ternyata Ternyata berasa berhasil. bantingnya. Ternyata kayak patah kanan. Iya, lanjut Jadi gitu. lanjut. Jadi dan sekarang kan prosesor dituntut untuk ngulik terus. Betul. Karena
bahan bakar specialty kalau menurut gua sekarang itu keingintahuan gitu. Oke. Jadi dulu yang kerja di yang ngulik kopi specialty itu yang kerja. Iya. Oh. Tapi sekarang enggak lah. Hmm. Kayak ya lu punya banyak customer yang ibu-ibu, bapak-bapak tiba-tiba datang ke sini Mas pengen ngopi gitu. Terus lu ngadirin konsep kayak gini kan untuk ngejawab itu kan Iya. keingintahuan yang datang terus-menerus dan bahan bakarnya itu. Nah di sisi hulu itu nggak bisa dilakukan dengan cepat. Iya. Kan mau ganti varietas di satu kebun 5 tahun baru Iya. kelihatan hasilnya. Lu mau ngulik satu processing bisa satu musim, tapi lu baru nanti dapat hasilnya di akhir musim panen. Iya. Mau lu duplikasi tunggu lagi tahun depan Betul. gitu. Kecuali Sumatera setahun 2 kali gitu. Nah, ya udah tapi kan mau nggak mau itu harus dimulai duluan. Nah, akhirnya gue pelajari tuh hal-hal yang matters buat ngebikin rasanya jadi signifikan. Nggak makin enak mungkin tapi akan nonjolin sesuatu yang berbeda lah. Nah, belajarlah gue fermentasi. Oke. Ketika gue ngulik fermentasi, terus gue ngerasa nanggung nih ya kalau kayak gini ya. Iya. Kayaknya bisa gue bikin fermentasian yang lain gitu, Iya. bikin tempe, terus gue ngeliat sambal luwat, gue Iya. ngeliat teman-teman yang kerja di industri bir, Hmm. industri wine Wine. gitu. Nah literasinya kan sebetulnya di kopi itu masih belum banyak sentuh gitu. Mungkin di dunia cuma ada beberapa orang yang memang ngulik. Dan berbeda sama industri wine, fermentasi di dunia kopi menurut gua ya masih belum dibuka aksesnya sebesar itu. Iya. Jadi masih kayak dipegang rahasianya masing-masing gitu loh. Kayak Rian masih ngekip, ini resep gue juara, Iya, nggak bisa iya, gue iya. papain. Ini air gue nih, nggak bakal gue kasih tahu nih apa gitu. Nah, Nggak setransparan itu. nggak setransparan itu. Sama lu juga nggak transparan, nggak ceritain waktu itu kenapa di Q kan? Ini baru Oh iya, baru sekarang. Kan belum ada yang nanya aja Belum, jawabnya. banyak yang nanya, cuma gue kayak gini enak kan Nunggu konferensi panggung yang pers tepat. gitu ya. Ya, langsung lu tonton aja nih. Lu mau tahu jawabannya, ini nonton aja. Iya. Jangan lupa tonton di Kipo. Iya lah, Kipo, jangan lupa. Masa nggak satu rap nggak nge-like? Parah. Gila. Gila. Konten kopi paling bermutu. Waduh. Lanjut. Sip, Bisa iklan aja, emang masuk. ya. Adlibs Luar ya. biasa, Iya, adlibs iya, ya. iya. Lanjut. Tadi sampai mana tuh? Oh, Fermentasi. Gue belajar fermentasi ya. Terus dari situ terus gue ngeliat ketika fermentasi gue juga nyobain fermentasi. Punya teman jadinya ngelakuin fermentasi yang lain. Iya. Gitu. Terus kayak kopi setelah udah difermentasi dengan segala macam raginya gitu. Iya. Ujung-ujungnya kan jadi kopi hitam aja gitu. Betul. Nah, kalau kita ngeliat di industri yang lain itu ada satu bagian kecil dari fermentasi itu natural sparkling Oke. gitu. Jadi lu fermentasi apapun sebetulnya ujungnya cuma ada 2 outputnya. Alkohol sama CO2 karena ekses dari bakteri dari ragi gitu. Ya udah terus Yeastnya itu. pikir ngobrol-ngobrol sama temen gua akhirnya kenal lah gua sama dunia yang bisa penyodaan gitu. Terus habis itu setelah lu punya produknya gimana caranya ngebikin itu bisa didistribusikan Iya. gitu. Akhirnya kaleng. Jadi sebetulnya kenapa bisa nyampe kaleng karena tarikannya ada beberapa dari fermentasi gua ketemu orang, di tengah jalan gua ketemu Ego waktu itu Iya. lagi kehantam pandemi terus dia cuman nggak bisa jualan di pinggir jalan. Terus gue pikir ada produk dia yang enak banget. Iya. Kita R&D-in bareng ya gitu. Dan yang terakhir ya gua ngerasa sebetulnya industri kopi ini kan terjadinya karena ya udah siapa leader Iya. lagi punya apa ngebikin apa gitu. Es kopi susu misalnya itu mubasin banget tapi akhirnya ngikutin terus kan. Kalau dari gua kalengan iya challenging tapi Iya. kalau ekosistemnya diangkat bareng siapa tahu kita bisa ngegantiin satu scene yang selama ini es kopi susu pakai gelas plastik jadi pakai kaleng yang bisa recycle Lebih baik ya. ya itu salah satu Ya. hal di baliknya lah. Oke. Itu Pak. Nah, Ya. pertanyaan mungkin yang bagi gue orang awam sering nanyain. Berarti kalengan itu lu cuma mindahin liquid terus lu tutup. Sederhana itu iya sebetulnya. Oke, tidak ada proses lain kah atau apa yang Ya. lu coba lakukan? Tergantung sebetulnya ya. Karena salah satu keunggulan media dari kaleng kalau menurut gua ada 2 hal. Yang pertama, kaleng itu biasanya materinya itu materi recycle. Jadi aluminium yang di recycle terus menerus. Terus yang kedua adalah dia tahan tekanan. Itu sebetulnya keunggulannya. Oke. Gitu. Tapi apakah kalau lu tanya gue apakah belief gue besar banget di kaleng? Menurut gue enggak karena
sorry, bukan enggak dalam artian enggak bakal kemana-mana ya, Iya. tapi enggak kalau enggak dipikirin begitu saja gitu. Ya Oke. dulu dari zaman dulu gelas plastik cup itu Iya. ya tukang gas jus juga udah Iya, pakai itu iya. gitu. Gue pulang sekolah beli bubble tean gitu yang dikasih meses atasnya. Pop ice. Pop ice, pop Mesesnya ice-an. warna-warni ya kan. Nah, Warna-warni. itu Tapi udah pakai juga itu nggak ada gitu. rasanya. Tapi menurut gua itu memungkinkan kita mengeksplorasi hal lebih jauh gitu. Oke. Mocktail di jam kalau disodain, ditaruhnya di gelas plastik cup gitu, kan nggak bisa dinikmatin. Nyampe ke tempat lu setelah 3 jam udah berubah. Nah kalau kaleng memungkinkan itulah. Jadi yang gua lakukan itu nggak gedein kemungkinannya aja gitu. Siapa yang mau ngisi kemungkinan itu aja. Oke. Gitu. Oke. Ya tapi balik lagi nggak sesimpel lu cuma punya kaleng, lu masukin Iya. liquid terus lu tutup kan. Iya. Ya kayak MU ganti pelatih lah minimal Iya, gitu kan. ibaratnya maksudnya ganti formasi gitu. Iya, ibaratnya karena kan gue berpikiran banyak orang yang mencoba untuk bermain di kalangan ini, tapi mungkin sebenarnya ada aspek higienitas yang dilupakan gitu Oh, sebenarnya. Iya nggak sih? iya betul. Itu hal-hal tricky yang sebetulnya harus dipelajari lebih jauh. Iya, maksudnya nggak, ya itu tadi balik lagi nggak sesimpel lu cuma beli kalengnya, lu bikin liquidnya, terus lu masukin, terus lu tutup gitu kan. Karena setahu gue, lu pun memfokuskan ke hal tersebut gitu. Entah lu sanitize dulu, entah lu pasteurize dulu, entah lu diemin dulu, entah lu chill dulu gitu loh. Jadi maksud gue, pemikiran orang dengan kaleng itu ya nggak sesimpel cuma merubah wadahnya gitu loh. Tapi kan ada hal lain di balik itu gitu loh. Sama kayak MU, nggak sesimpel lu berubah pelat terus jadi bagus, ternyata kan nggak juga gitu kan ya. Lu oh enggak. Lu rubah pelatih, harapannya besar, ternyata kok nggak Mau nggak lu berubah. mikirin lagi abis itu? Iya gitu kan, ternyata ada yang harus dirubah lagi nih dari step-stepnya gitu untuk lo bisa lebih baik gitu kan. Omongan lu harus lu ubah sih kayaknya. Kenapa? Omongan lu harus lu Oh, ubah. gua ya? Iya. Sorry. Enggak, kadang-kadang nyambung aja gitu, Iya, benar. maksudnya sorry gitu kan. Iya Dari- benar. gua Kalau cuma- gua kan juga dulu sebagai orang awam kayak, oh ini ganti pelatih bisa bagus sih, ternyata nggak. Mungkin kayak pada saat kalian kayak nggak cuma sekedar ya udah nih ada kaleng, ini minuman gua biasa Iya. pindahin, nggak kayak gitu nggak kayak doang. gitu, kan. betul. Iya, ada hal-hal teknis yang harus dipikirin juga. Iya. Tapi kayak sesederhana gini sih kalau menurut gua ya, lu mau bikin produk apapun ya harus minimal bersih lah. Iya. Iya. Gitu. Iya. Udah itu kayak dulu tuh gua ngobrol sama Pak Surip. Menurut gua itu mengubah perspektif gua tentang kopi yang enak di Indonesia, dari mana kopi enak bisa muncul gitu. Iya. Pak Surip sesederhana bilang, ya kalau kita nggak ngerawat pohonnya, pohonnya nggak sehat, masa iya bisa ngasilin buah yang Buah enak? yang enak. Buah yang enak nggak mungkin ngasilin. Iya, benar. Ya mulainya dari mana? Dari yang paling dasarnya aja dulu gitu. Sebelum ngomongin di kalengan bisa enak, bisa umurnya panjang dan lain-lain, udah dipikirin belum? Bersihin. Ya, bersihin dia Iya, gimana iya, caranya. iya. Gitu-gitu aja sih. Yang dasar-dasar aja. Oke. Biar kagak keblinger. Setuju. Back to basic aja Back to sebenarnya. basic. Ada hal kecil yang orang nggak perhatiin, fokus ke yang lain, padahal sebenarnya core-nya di sini. Oke. Dia ini benernya minta ditanya balik. Emang dalam rangka apa Mas Rian? Apa? Nanya-nanya soal kalengan-kalengan gitu ada apa? Oh enggak, pengen ini aja. Kan itu suatu hal yang menurut gue, Kirain ada project apa gitu. oh ada dong, ada pastinya nantinya. Ah, gila lu proyekan mulu lu, apa-apa duit lu. Butuh Wajar dong. makan mang, sama Iya, butuh benar. ada ini kan udah Mas Rian udah ada planning ke depan mesti ngapain. Iya sebenarnya. nikah lagi. Ah nikah lagi? Jangan, enggak nikah lagi. Assalamualaikum. Enggak. Ini langsung direkam aja ya, tolong. Udah, itu udah merah kan itu. Gua masukin story. Yuk gila lu memang pengen retak rumah tangga gue kayaknya. Parah lu. Gak, gua mau nyulik kucing lu doang sih. Enggak sih. Palingan Sasa juga pas denger juga selewat doang kayak Paling gitu doang kayak, gila lu. Coba aja Iya. kalau Dimentahin Iya. paling, Kayak- dimentahin. ya, kurang lu gitu doang ya. Gitu palingan gue. Coba dah. Enggak, tapi menurut gua dengan kalengan itu ya bisa merubah skenanya gitu. Maksudnya gue setuju dengan bahwa lu bisa menikmatin sesuatu hal itu nggak harus mungkin ke tempatnya, lu bisa nikmatin itu di rumah, apalagi situasi kayak gini kan, yang maksudnya orang juga kadang-kadang jadi takut untuk keluar, dan dengan kalengan dengan packaging yang berbeda gitu akhirnya lu bisa menikmati itu. Dan serunya yang gue lihat adalah desainnya sih, Iya itu sih. kan. Kayak kanvas kosong lu bisa ngisi Betul, pakai betul, apapun. betul. Setuju. Gue setuju dengan teori bahwa orang membeli itu karena attract dulu di matanya gitu loh, dan kalengan itu membuat suatu hal kayak wah gue suka nih desainnya, gue suka nih stikernya, sebelum tahu dalamnya tuh isinya apaan, rasanya apaan, ya udah bodo amat, Yang penting bagus dulu. yang penting bagus dulu Menarik nih, gitu. gue beli deh, gitu. Iya.
menarik gitu, gue pengen beli gitu. Tapi di industri yang lagi dijalanin sekarang di ekosistem kopi sebetulnya kan kayak lu punya resep seduh diikutin sama orang, lu punya resep mocktail gitu. Oh ternyata dimasukin ingredients ini enak-enak juga ya, gitu. Diduplikasi sama orang. Gitu. Jadi menurut gua harusnya di ekosistem yang ini makin banyak orang menciptakan sesuatu yang mungkin untuk diduplikasi sama orang lain. Oh oke. Setuju sih itu. Ya akhirnya bisa barengan jadinya Iya. kan. Gerakannya tuh masif jadinya bukan. Di mana-mana jadi bisa masuk dari mana-mana ke banyak orang. Iya. Ke segmen yang berbeda. Yes. Jadi pengenalannya pun jadi lebih banyak channelnya. Itu menurut saya. Menarik. Jadi gimana aja? Beda ya. Kalau beda. Ini tuh Gue ngerasa emang beda nih. beda gitu ya. Kenapa? Kalau dari tadi mungkin kenapa tadi gue ditanyanya begitu? Iya, kalau ini kan gue juga bisa kok kayak gini. Bisa? Bisa banget, bisa. Bisa. Coba pasti nggak percaya. Tapi Jam, lu udah berapa lama ngerosting jadi? Berapa lama ya? 2019 sampai 18 lah, gue lupa. Susah nggak untuk memperkenalkan kopi yang lu roasting itu, dalam artian ya menjual lah, dalam artiannya kan biar orang tuh jadi tahu rasa kopi itu seperti apa, karakter kopi itu seperti apa. Kalau dibilang susah, ngenalin ke orang pasti susah. Gue aja dulu nggak suka sama roastingan gue, Cok. Oh iya. Terus kenapa lu roasting? Iya, harus aja. Harus aja. Itu terpaksa ya jadi. Nah, kayak ya karena waktu pas gue dulu nyoba kan kayak awalnya kan gue cuma kayak gue coba belajar deh. Gue kayak ke waktu pas di adik kayak, "Bang, gue coba iseng ngerosting dong." Ya udah, Jam, roasting aja. Nah, pada saat itu jadi kayak lagi nggak kepegang. Nah, gue yang coba deh, gue yang ngerostingin. Gue pas pokoknya intinya gini, setiap kopi HD habis itu gue pasti bete. Orang kan seneng ya, wah rame nih laku, gue nggak suka karena gue harus roastingan gue tuh nggak enak. Oh. Gue kayak anjing tuh roastingan gue belum enak nyet gitu loh, gue Oke. harus roasting kayak rasanya pas gue coba, tai kucing. Oke. Gue sampai sebenci itu sama roastingan gue. Lu belum pede tapi habis, maksudnya dibeli, ibaratnya customer Dibeli gitu loh, cuma kan maksud gue kayak ya mungkin ketika mereka udah datang harus beli dan udah bayar, cuma kan kayak jadi pressure buat gua gitu. Lu jadi mikirin, nih orang suka nggak ya sebenarnya Iya, pas beli gitu. gitu. Berapa lama tuh Jam? Lu ngerasa kayak gitu Jam? Wah itu lumayan, ya kalau gua nggak hitung pasti cuma lumayan lama lah gitu sampai kayak Wandi gua nggak bisa begini terus sih, kayak gua coba belajar dan akhirnya nanya-nanya ke orang, ngobrol kayak oh, ini gimana ya, dan akhirnya kayak sampai di tahap gua ya udah gua bisa roasting gitu loh. Oke. Gue juga bisa jualan jadinya. Padahal sebenarnya kalau dulu mah, gila, lu bayangin dulu, lu pernah nyobain Ethiopia Duromina nggak dulu? Pernah. Gue tau kan rasanya enak banget itu wangi itu. Tau nggak sama gue jadi apa? Rasa kacang tanah, sakti gitu gue. Gue buang bener-bener, akhirnya gue gosongin aja udah. Itu kayak, wah anjing sih kacau. Dan justru kayak gitu akhirnya kayak belajar, kayak oh begini ya. Dan pada saat dulu kan mungkin lu kayak sharing ke orang nggak sebanyak apa ya? Fasilitasnya nggak sebanyak sekarang, entah dari sosmed, artikel atau misalkan bahkan sekarang Instagram pun lu dengan gampangnya lu bisa nge-share apapun yang kalau dalam tanda kutip resep lu gitu loh, dan itu kan maksudnya jadi transparan, jadi enak kan. Kalau dulu kan kayak apa aja roasting kayak gue baca dari mana, artikel luar negeri, kayak malas banget gue. Dan maksudnya ketika gue baca itu gue pun akhirnya jadi belajar, kayak ketika gue misalkan gue dulu baca bukunya siapa walaupun gak sampai full atau artikel di salah satu website itu tuh nggak semerta-merta kayak bisa gue praktekin full, ternyata harus ada adjustment yang gue bisa pakai dan gue bisa aplikasiin ke mesin gue gitu loh. Dan itu akhirnya justru malah belajarnya di situ. Sesimpel kayak misalkan gasnya dia pakai AP gitu, gasnya dia mungkin gas luar negeri bagus, kita kan pakai LPG, kadang-kadang ngempos tuh. Nah itu kan udah beda, nah kayak oh gini ya, dan tapi akhirnya balik lagi kayak oh ternyata gue ngerasain kayak oh ternyata prosesnya gini ya pada saat belajar. Lebih ke ngerosting sih gue pada saat ngerasain proses dari awal sampai sekarang tuh, sampai pada saat kayak gue dulu benci banget sama pas setiap kayak roasting, kayak deh apa nih yang mau di roasting gitu loh. Momennya apa yang sampai lu di tahap oke, gue udah yakin dengan roastingan gue? Ketika ada orang datang dan dia bilang boleh nggak ngerostingin kopi, pokoknya intinya kayak boleh nggak gue pakai roastingan lu buat gue kompetisi. Oke. Dan dia menang.
dan dia menang di situ. Itu jadi salah satu tanda kutip sebuah apa ya, achievement juga buat lo. Jadi Sebuah maksudnya- achievement gue, dan kayak akhirnya kan kadang-kadang kalau kita kan toleransi tinggi banget ke diri sendiri kan, kayak oke lah aman. Cuma kan kalau buat orang lain kan pasti punya masukan yang cukup kritis untuk apa yang lo lakuin gitu loh. Sama-sama. Dan pada saat untuk kompetisi kan berarti standarnya beda nih. Akhirnya kayak bisa nggak gue sikat aja dulu deh, Iya, gue iya. beraniin aja dulu. Dan waktu itu kayak gue ngerosing deg-degan gue. Oke. Pas dipakai jebret, dia bilang kayak oh ternyata dia tuh juara 2 waktu itu. Gue kayak anjir, gue kaget dong di situ. Dan mulai pada saat itu kayak wow, gue posting lah, maksudnya gue sangat mengapresiasi kayak thank you lo udah percaya sama gue gitu. Iya. Yang pada saat gue sendiri pun belum percaya banget sama roastingan gue gitu. Jebret akhirnya kayak yaudah deh, dengan kayak gini akhirnya trigger kayak oh gue mau ngerosting terus nih, gue mau ngebenerin diri gue terus biar kayak kasarnya ketika orang perlu bantuan gue bisa menyediakan itu gitu loh. Akhirnya itu nge-build up confidence lu juga kan, ya? Maksudnya step by step. Step by step di situ. Dan kompetisi yang paling gede waktu itu deg-degan itu pada saat Jogja Coffee Event 2019 atau 18 gitu. Ya waktu itu dipakai sama Mas Fakih, orang Semarang. Orang Semarang. Orang Semarang. Gua kaget loh, maksudnya ini event cukup gede gitu loh, Jogja Coffee Event itu kayak dia mau pakai roastingan gua. Jebret gua kaget, anjir ternyata juara 2 di situ. Kayak oke deh, gua mau gas terus deh gitu. Kayak maksudnya kayak secara nggak langsung kayak ketika orang datang ke gua dan nanya, gua mau kompetisi dong, lu ada kopi apa? Gua ingin menjadi fasilitator mereka gitu loh, kayak ya udah lu tenang aja, balik lagi jangan ngarep banyak. Ketika gua ada line up ini, gua akan ngasih sesuatu yang kayak ini bisa kok, ini bisa kok gitu buat lu gas untuk kompetisi gitu loh. Ada yang lu lakukan beda nggak di roasting profilnya untuk kompetisi atau enggak? Enggak sih. Sama berarti Sama. dengan apa yang lu lakukan untuk di retail Harapan Jaya. Oke. Karena ketika gua harus membedakan kan jadi ribet. Ya. Berarti kasarnya gini, kalau kita ngomongin kompetisi kan pasti ada standar khususnya kan. Kenapa gua nggak pakai standar itu untuk dagangan gua? Oke. Gitu, jadi kayak mendingan gua tinggiin sekalian. Pada saat gua nggak dapat, berarti gua masih di atas standar nih. Oke. Ya nggak sih? Tetap masih dapat hal yang baiknya lah gitu. Oke. Palingnya gitu sih. Nah, gue lihat lagi kan, ya itu tadi akhirnya dari lu mensupport orang-orang, banyak nih jadinya yang datang ke lu untuk bang gue mau kompetisi, gue bisa. Gue mengenal lu jadi sosok Ijam yang akhirnya merosting Coldpick untuk orang-orang yang mau kompetisi, bener nggak? Dan itu jadi termindset di Kira banyak orang pasti. di banyak orang kan jadinya Iya, kalau masih dia kosong nggak nih ya, kalau dia mau roastingan kompetisi, gitu. gue udah percaya nih sama roastingannya Ijam gitu. Even beberapa kali lu posting orangnya yang juara gitu kan, dan akhirnya orang jadi tahu nih bahwa oh Ijam itu roastingannya bisa loh untuk kompetisi. Ya nggak masalah dengan DQ berarti Ya kan? mas, ya alhamdulillah. Dan pada saat kemarin ngomong DQ, gue tuh kan ada kompetisi tuh kemana di Bantul. Datanglah dia orang Sebabul namanya. Bang, ini teman gue ada yang mau ikut kompetisi, lu bisa nggak ngerostingin? Gue tuh dalam hati ngomong, lu yakin Nyet gitu loh. Lu yakin Nyet gitu, lu sepercaya itu kah sama gue? Gue pikir gitu kayak. Gue tuh kemarin kayak ada masalah krisis kayak, gue bener bisa nggak ya gitu loh, gue bisa nggak? Oh ada kena juga nih kalau nih. Kalau kena mah pasti kayak lebih ke anjir, kalau lu misalkan ntar nggak ada kalah lagi gitu, atau misalkan dapat peringkat yang jelek, ya kopi roastingannya dia gitu loh. Gue nggak mau sebenarnya, gue nggak mau dianya yang kena gitu loh. Kalau gue aja udahlah. Tiba-tiba jebret akhirnya ya udah deh gue coba, dan terus tiba-tiba dia hasilnya pada saat itu dia peringkat 3 di sana. Gue kayak wah anjir, kayak bisa nih masih bisa kok gitu loh. Nge-build up confidence lu lagi. Jadi gue kayak ya udah deh coba lagi gitu. Udah berapa orang yang lu roastingin dan dia ibaratnya 3 besar? Wah, gue nggak tahu sih. Kayak kalau datang ke HT kan kelihatan tuh ada plakat-plakatnya. Nah, tuh hitung deh. Itu sama ada plakat yang belum di print sama belum ditempel. Oke. Menarik. Sadis ya? Sadis banget. Sadis ya. Dari kegagalan ini keberhasilannya. Baik juga ya dia ternyata ya. Baik dong. Bagus nih, kan Baik. enak nih. Ada Enak, yang ya juga kan? udah lihat Ya masa gue jatuhin mulu. Iya, biar image gua agak naik dong. Iya, Udah begini mulu. bener. Jangan, tuh depan mah komedi aja, belakang serius. Belakang serius, betul, Gitu. betul. Komedi tuh biar orang jadinya bertahan gitu untuk nonton gitu. Kan bagus ya. Bagus. Cakep nih, kayaknya lucu terus nih sampai akhir nih. Tiba-tiba terus makan nih serius. Makan nih, ya kan nih serius banget nih. Puyeng lu. Jangan lupa tapi channel ini bagus. Channel ini bagus. Iyalah. Jangan lupa subscribe lah. Iya. Gitu sih ya. Maksudnya gue jadi seneng aja gitu. Dan gue nggak tahu ya, walaupun gue nggak
sebagai kompetitornya. Tapi ketika ada orang yang kayak gue mau dong pakai roastingan lu, gue kayak punya tanggung jawab aja gitu. Karena ya pada saat kayak kita yang udah pernah kompetisi atau misalkan lu yang ngerasain kompetisi, lu tahu kan rasa gak enaknya ketika sesuatu ada hal yang kayak gak sesuai jalan lu gitu, gak sesuai apa yang lu planning. Ya gue gak mau mereka merasakan itu gitu. Jadi kayak yaudah tetap gue temenin atau apapun lah gitu, ketika ya kalau mereka butuh mau diinin ya gue gas aja gitu loh. Akhirnya dari pengalaman lu yang ribet itu lu juga bisa membantu orang untuk jadi jangan sampai deh lu Iya. kayak gue deh. Betul, sebenarnya bukan kayak lu harus kayak gue ya karena gue semangat banget nih karena gue berusaha banget. Gue lebih kayak lu jangan kayak gue karena gue kemarin jatuhnya di sini gitu. Iya. Tapi itu yang gue senang sebetulnya dari orang-orang di industri kopi sih. Kayak lu ngasih ruang untuk orang terus belajar gitu. Karena kayak ya lu pasti ngerasain lah ya. Gue juga ngerasain ngeproses kopi terus kayak nggak enak gitu. Lu karena satu dan lain hal ternyata kopi itu laku gitu misalnya. Terus orang itu akan ngasih feedback ke lu. Kayak kopi lu masih kayak gini ya. Diperbaiki berikutnya nanti dia akan beli lagi gitu. Dan gua cukup memaafkan gitu loh orang-orang di industri ini nih. Kayak karena masih belajar terus aja semuanya. Nah, itu yang menurut gua tuh jarang bisa ditemuin di industri atau komunitas lain. Ngasih ruang belajar yang terus-menerus. Skenanya adalah ketika seseorang gagal, dia sharing kegagalannya ke orang lain biar orang lain nggak usah ikut gagal kayak gue gitu loh. Kan ada yang mungkin mikir gue nggak mau ngasih tahu biar yaudah lu gagal juga aja gitu. Misalkan kayak gue malu nih sharing, ya misalkan kayak lu, gue nih kemarin proses gagal begini kayak akhirnya kan secara nggak langsung lu kayak misalkan ada orang nanya, lu jangan ngelakuin misalkan fermentasinya jangan ini ya, ntar begini lo. Lu lebih baik kayak begini gitu. Sama yang lu lakukan di kompetisi sih begitu. Nah, bagi gue itu gue setuju banget sama Abi, ekosistemnya membantu jadinya. Sebenarnya ekosistemnya membantu banget gitu. Kalau ekosistem yang bagus juga kok sebenarnya di industri ini gitu loh. Suka sambil ngeledek-ledekin aja gitu. Iya, cuma kita kan harus ngasih lihat bahwa industrinya nggak kaku ya kan. Nggak kaku, santai sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kayak kalau bisa dibikin santai bisa santai kok. Cuma nggak usah ya mungkin kadang sesuatu butuh apa ya kayak kalau nggak ada yang wah gitu nggak seru kali. Apa tuh? Gue pancing loh. Apa tuh? Jenaka sekali. Mau tahu apa itu apa? Mau tahu awalnya ada di part 2. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sih. Ini udah menurut gue seru banget ngobrol sama lu berdua karena beda juga gue mengulik Ijam. Itu bukan karena gue ngeledekin lu ya Jam ya di awal ya. Karena gue pengen banget tahu itu tadi gue setuju dengan lu, jangan selalu di up-nya tuh yang berhasilnya gitu loh. Karena once lu cuma dengerin yang berhasil, ketika lu gagal lu jadi nggak bisa menerima itu gitu. Lu shock kayak gue taunya berhasil gitu loh. Tapi di perjalanan lu udah prepare apapun, ketika mungkin Dewi Fortuna nggak bareng lu ya akan ada aja yang nge-twist hal yang lu udah siapin gitu loh. Pasti beda deh. Maksudnya kayak ekspektasi kan pasti kayak wah gue misalkan lu mengidolakan seseorang atau misalkan lu punya sesuatu yang kayak jadi yang menjadikan dia itu role model lu gitu, pasti kan akan sesuatu hal yang bagus-bagus terus di up-nya. Tapi kalau misalkan lu lihat sisi yang lainnya dia gagalnya gimana kan akhirnya gue nggak mau sampai kayak dia ya. Ada pembelajaran juga. Ada pembelajaran karena kan ketika kita udah dibuai dengan keberhasilan dan hal-hal baik, kita kan akan terlena. Betul. Kalau misalkan lu hantam dengan hal buruk, pasti kan kayak gue harus prepare gitu loh. Bukan lu malah jadi kebawa gitu. Super sekali. Gila, bisa kayak gitu. Coba gitu kameranya. Itu, begitu dong. Oh iya, ini kamera lu. Iya, kamera 2. Itu. Ayo udah, itu pokoknya ya. Iya. Maksudnya gue lihat dari perjalanan lu, terus Abi juga maksudnya perjalanan yang ya itu tadi dari ngeproses kopi tiba-tiba akhirnya sekarang ngelihat suatu hal yang yuk ya bisa nih gitu loh, bisa kita lihat lagi ya Bang ya. Dalam artian gue melihat Abi punya tujuan gak hanya untuk dalam bisnis wise-nya, tapi gimana ngebuat sebuah kultur yang berbeda lagi nih di industrinya untuk ngelihat bahwa kalengan itu bukan maksudnya cuma buat jualannya aja loh gitu. Tapi di balik itu lu harus lihat ini ada banyak positif things-nya gitu yang mungkin lu bisa ambil itu dan bisa kita lakuinnya bareng-bareng. Susah banget gitu. Sama mungkin dengan lu memulai awal proses kopi yang awalnya. Ya lu nyeduh juga susah banget kan. Betul gitu. Susah banget, kagak enak betul gitu. Kayaknya perasaan itu muncul kok dimanapun. Betul. Ya balik lagi menurut gue ceritanya adalah ya gimana lu nge-appreciate proses aja itu.
gitu nih. Anjay. Bisa kayak gitu ya cepet. Iya, ya. Lu kayak- macam kayak deh gitu. Gila. Semua proses ya, nggak proses. Lu proses dari Betul. yang awalnya lu nggak suka roastingan lu nggak enak, tapi sekarang akhirnya orang bisa percaya sama roastingan lu dan lu membuktikan itu bukan dengan omongan lu, bukan dengan gembar-gembor lu, tapi dengan nih, gue diam-diam aja, lu mau kompetisi ayo, oh lu bisa menang sama kopi gue happy. Ih, gue Momen dimana menurut gue ya, lu Jam adalah momen dimana lu bisa happy dengan kesuksesan orang lain. Iya. Itu kan yang kadang orang belum bisa menerima kan? Itu yang sebenarnya jarang banget dilihat sama orang ketika misalnya lo menang waktu itu kompetisi bawa kopi Puntang kan. Iya. Aromanis ya, Pak? Aromanis. Kan? Waktu lo nyari kopinya kan lo sama Mas Mirza ke Puntang kan, terus Betul. ketemu gua, ketemu Teimas, Betul. ketemu Megan Betul. gitu. Gue tahu banget senangnya mereka yang ngeproses kopinya ketika yang ngebawain kopinya itu bisa menang, sampai bukan menang. masalah menang nggak Betul. menang ya menurut Betul. gua, tapi ada cerita yang disampaikan di level tertinggi yang bisa Iya. di-achieve gitu. Betul, betul. Dan itu sangat menyenangkan gitu. Betul. Wah, Tuh. itu nggak pernah tuh Anjing, kesorot tuh merinding tentang tuh, itu. langsung. Biasa aja dong. Ini Super. Cek, ini talk show bukan dunia lain, apa lu merinding? Dung. Wih deh. Komedi mulu lu. Jenaka berarti Aku jauh. mencium bau-bau Ini kangkung. kebohongan. Nggak, tadi gue senang banget dengan cerita ini, sejalan banget inline dengan kalian berdua. Ya, Ijam point value-nya mungkin yang mungkin bisa ditangkap itu tadi, lu ternyata bisa bahagia, bisa senang untuk melihat orang lain tuh sukses gitu loh. Walaupun lu nggak harus berada di front line-nya gitu, Nggak harus ada di bukan panggungnya. tampangnya gitu, bukan di panggungnya gitu loh. Tapi lu tahu bahwa gue senang deh dia bisa juara 3 dengan kopi gue gitu. Lu nggak yang gue harus nampang, gue harus ikut juga di podium nih gitu. Bagi gue berarti semua tuh ada porsinya di sini gitu. Dan kenapa lu ketawa? Apa gue jadi coach aja ya? Nah, itu kan sebenarnya yang akhirnya lu sempat ngobrol sama gue kan. Cok, apa gue jadi coach aja ya? Kenapa kalau gue coachin orang selalu orangnya bisa juga besar, tapi kalau gue overtime, ya mungkin tuh udah jalannya ya kan? Ya kan? Pas kemarin udah ada jalannya. tanda. Iya. Dikasih tanda. Ibaratnya kayak gue kalau gue bisa latihan juga bahaya, gue sombongnya minta ampun ya kan? Gila, lu bukan begini Oh, lagi, begini. sampai kaya lu pasti. Gue ngomongin uangnya begini ya kan? Oh, nggak kenal, gue Makanya- nggak tahu ya. Assalamualaikum, cuy. Nunduk Iya, gua nyokap makanya lu. gue dikasih. Malah lu di bawah. Iya. Suduhan gue enak bikin latte art bawang ya kan? Ada aja kelemahannya Iya, gitu kan? mungkin di situ kali ya Iya, ada porsinya. gitu. Jadi ada Kayak porsinya. Ferguson sukses sebagai pelatih. Nah, dengan Bentar, tidak bentar, dia yang mancing nih ya. Iya, Kita iya. ngikutin Alex aja nih. Ferguson Nih, kan Lem, sukses Lem sebagai mulai nih pelatih. pembicaraan Iya, nih. ya kan sebagai pemain dia biasa aja. Biasa aja. Mungkin Mungkin ada kayak gitu, ya Ada kayak kan? gitu. Mungkin gue Ferguson banget. Ferguson banget. Ferguson banget walaupun udah pensiun Udah ya. pensiun. Ya sekarang timnya emang lagi begitu aja. Nggak ikutan aku. Tapi bener gue setuju, banyak loh yang dari pemain basket mungkin pemain bola nggak bersinar gitu ya, Iya, nggak sebagai dikenal. pemain, Tiba-tiba ketika jadi coach, Coach. anjing jago banget Iya, deh. benar. Pas dilihat ya, dia ternyata dulu pemain bola juga gitu kan. Kayak Jurgen Klopp, Thomas Tuchel kan. Iya. Ya, mereka pemain bola tapi Betul. tidak Tidak Bersinar. sebersinar karena pelatihannya. ya, tidak sebersinar kayak Cristiano Ronaldo sekarang lah. Oh iya kan. benar. Jadi udah mulai daftar nih orang-orang yang mau ikut kompetisi Iya. kalau nih. Berapa bulan sebelumnya, Pak? Bintaro Brewers Cup kan sebentar lagi ya kan. Bintaro Brewers Cup Iya. itu pasti banyak banget pesanan-pesanan ke Mas Ijam ya kan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya bismillah aja. Iya. Mudah-mudahan Tapi- bisa membantu mereka lah kopinya. Bagus. Tapi Cristiano Ronaldo kemana Jam? Apa? Nggak kelihatan. Barang cedera. Oh, cedera. Dia konfirmasi langsung di MUTV soalnya. MUTV, oke, Iya. oke. Kalau ada dia mungkin ya. Mungkin 4-2. Enggak pas 1-4-2. Tetap sih enggak benar. Bukan. Paling nambah 1 gol doang. Dari dia, dari gitu dia kan. paling Iya, enggak. iya. Kayak Kasihan. kalau ada dia gimana? Ya, bisa lah 4-2 tapi tetap kalah. Itu Gol kayak doang gitu. tambah 1. Kadang udah sampai di level kayak kasihan juga ngeledekin MU gitu. Iya, Kayak udah dulu ya seru udah lah, gitu kan. udah lah. Iya kayak gue dulu ngeledekin Arsenal. Iya. Iya, tapi Tapi akhirnya sekarang dia di atas gua. Iya kan jadi kayak anjing lah gitu. Anjing lah, mana kemarin Odegaard main bagus banget lagi gua nonton. Tapi gua nonton Arsenal. Bedanya apa? Emang beda. Beda ya. Beda. Emang beda bukan cuma klinik doang emang. Oke, Bangsa. oke. Nah, pertanyaan terakhirnya, Heeh. menurut lo industri kopi akan kemana sih? Teknis. Duh. Mas Abi. Kemana ya? Ke menurut gue gini,
orang yang udah ngopi tuh pasti nggak akan berhenti ngopi, ya nggak sih? Kayak Iya, pasti akan terus ngopi. pilihannya ngopinya ngopi apa gitu. Oke. Mungkin karena kemampuan finansialnya dia dari kopi yang 20.000 jadi punya kemampuan finansial, gua udah tajir nih, 60.000 lah, kopi kayak gimana sih gitu. Gitu juga ada yang tiba-tiba harus karena pandemi nurunin kemampuan finansialnya membeli kopi gitu. Iya. Tapi akan selalu ngopi terus gitu. Iya sih. Nah menurut gua selama bahan bakar selama keingintahuan itu terus muncul Iya. dan ekosistemnya dijaga supaya tetap membiarkan orang salah, Iya. itu tuh akan terus membesar gitu. Itu for sure lah. Kayak McKinsey 2014 ngeluarin riset, semakin tumbuh ekonomi, cuman ada 3 hal yang akan dikonsumsi lebih banyak: rokok, daging, sama kopi. Oke. Nggak mungkin sampo, nggak mungkin sikat gigi, lu makin tajir juga sikat gigi mah satu. Iya, nggak mungkin benar, jadi tiba-tiba benar. 2 lu sikat Iya, kan gitu. jadinya kan. Gitu. Maksudnya masuk 2 Sekali gitu. dari sebentar gitu. Gitu, tapi menurut gua lagi. Kan aku setuju. imajinatif banget ya. Bener. Sekaya-kayanya lu Cristiano Ronaldo sikat gigi Kayak satu. satu, Nggak mungkin. bener. Bill Gates juga pasti gigi Sikat gigi satu. Dia sikat gigi jadul nyikat apa? Nyikat apa ya? Biasanya Begini. enggak sikat giginya 2, yang satu yang masih bagus buat gigi, yang jelek? Yang jelek biasanya buat kaki. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Lu pasti sikat kuku kaki kan? Bener nggak? Sama bersihin grinder, gua lihat belakangan iya. ini. Tapi itu bener Tapi sih. iya, tapi menurut gua gini, industri kopinya akan kemana? Industri kopi itu luas banget. Iya. Yang kemarin kita dari Warkop gitu, lu ngeliat industrinya, gila, Iya lagi. seru banget ya. Iya. Terus lu ngeliat misalnya di luar daerah, di luar Jakarta gitu, ngopi tuh bisa jadi culture yang dibayangkan orang Jakarta pengen Iya. gimana ya bisa dapat customer ngopi sehari 3 kali gitu. Iya. Ya itu mah lu pergi ke Pontianak, Iya. ke Aceh gitu, sehari 3 kali 4 kali ke Belitung gitu. Iya. Nah maksud gua setiap ruangan itu punya ciri khasnya masing-masing nih Iya, gitu. iya. Nah selama kita masih ngasih kesempatan orang buat salah, terus nggak judgmental, menurut gue sih akan membaik kok. Maksudnya secara makronya udah diprediksi tuh akan bagus gitu. Nah tinggal orang-orang di dalamnya tetap menyenangkan buat orang lain atau enggak kan? Oke. Bisnis ini bisnis Oke. hospitality. Iya betul. Setuju. Gitu. Selama dikasih ruang untuk salah terus menerus, tapi nggak Judge. dihakimi, dipukulin, ya menurut gue sih akan menyenangkan sih. Iya. Setuju. Gue sih membayangkan harapan gue industri ini nggak Berapa dilihatnya aja? cuman Jangan masuk iklan dong. cepet loh, Cepet ya. luar biasa loh. Gua Tadi kayak- ngomongin data lu begini lu. Gitu. Oh. Sorry, jangan berat kenapa apa dulu. Oh iya benar. Satu komunitas ini gue ngelihatnya kalau cuman ngelihatnya 5 tahun sayang sih. Iya. Gitu. Ngelihatnya mungkin 50 tahun ke depan gitu. Iya, tarik. Setiap orang tuh berhak kok, nggak usah nunggu asosiasi, nggak usah nunggu perkumpulan bikin grand plan untuk 50 tahun. Ya buat gue sendiri ada tuh bayangan gue tuh kayak 50 tahun ke depan, tempat gue ngeproses sekarang ya mungkin Arabica udah nggak bisa tumbuh, apa yang harus gue lakuin Iya. gitu. Nanti ada pajak karbon, apa yang harus kita lakuin Iya, nanti ya gitu-gitu dah. Ya, maksudnya tarikannya udah jauh banget nih. Iya. Sampai nggak cuma mikirin yang Kalau kata tahun Ijam, depan. ya kalau meleset-meleset dikit turun dikit aja lah Iya. gitu. Nggak amblas-amblas Nggak banget. amblas-amblas banget. Kecuali overtime. Iya. Sama DQ. Masuk lu. Masuk dia. Dia udah tahu cerita lu nih. Udah tahu gua. Udah tahu nih. Maaf nih. Udah tahu. Agak kayak tadi kalau mbak overtime, terus kayak ada yang nancep. Anjing. Gitu ya. Apaan Apa nih? Tapi nggak apa-apa kan ambil gara-gara itu jadi beda. Jadi bener. Ada. Menurut gua semua kegagalan pasti lu disiapkan untuk suatu hal lebih besar lagi. Amin. Itu lagi. Itu. Enggak, tapi gue Ini setuju karena gue pun pernah mengalami kegagalan kejam. Jadi di Nah, emang ada di tahap gagal seperti apa, Cok? kenapa lo jadi posting sorry, gue sorry, jadinya? maaf ya, teman-teman. Oke, menarik. Kalau gue bisa sum up ya menurut gue pendapatnya Abi adalah nanti akan berkembang dengan sendirinya kok kalau misalkan mungkin ya penghasilan orang Orangnya juga pasti akan- berganti. Maksudnya kita hari ini seru ngelakuin ini gitu. Nanti juga udah nggak seru lagi gitu. Tapi apakah Iya, kita mau bisa, ngebiarin bisa. orang Bisa, yang bisa. generasinya di bawah kita yang masih pengen tahu terus tumbuh gitu. Yes, Kayak yes, orang yes. dia aja tadi di depan ngobrol sama gue, udah bosan betulnya nge-roasting gitu. Ah. Tapi tetap dilakuin. Yes.
Itu. Dan mungkin akan ada ijam-ijam berikutnya yang akan excited untuk hal itu gitu kan. Iya. Enggak, bukan untuk DQ dan overtime ya. Wah, bener ya. Bukan akan ada ijam untuk DQ dan overtime, tapi akan ada ijam-ijam berikutnya yang akhirnya itu gue pengen belajar posting deh bang, gue pengen ini deh bang Iya. gitu. Wah. Tapi yang penting jangan DQ sama overtime. Iya. Kalau lu jam Kedepannya, industri kopi. kenapa ketawa lu? Aduh, gua. Jadi kan industri kopi Ini lebih kita dulu jenaka ini kayak ya. aneh aja. Aneh ya? Terlalu serius ya? Iya, serius. Biar serius terakhir. Kira gimana dia asik gimana? Kalau menurut gue ya kayak sebenarnya sih kalau peran gue kan lebih banyak di hilir. Gue mikir dulu. Dulu apa ya? Takut salah. Iya, malu ya. Di hilir kan, maksudnya Iya. banyak ya kasarnya langsung di end produknya lah Iya, iya. kasarnya gitu. Ya kalau gue mikir sih untuk industrinya sih akan terus berkembang dari banyak faktor ya seperti produk, terus juga servis, Iya. cara jualan, Iya. bahkan juga apa ya marketingnya balik lagi secara jualan sih akan banyak berkembangnya sih simpel kayak produk gitu loh. Kayak yang ketika gue setuju banget sih ketika dulu yang kita lakuin sekarang udah biasa aja kayak dulu mungkin gue nyeduh seru banget tapi sekarang udah jadi biasa aja. Dan sekarang mungkin yang lagi asik nih bikin mocktail atau apapun lagi asik banget mungkin ntar akan jadi common, akan jadi produk yang biasa. Iya. Nah gue yakin sih akan ada terus inovasi-inovasi dari produk gitu loh. Iya. Karena kan jatuhnya kalau gue lihat industrinya memang masih berkembang banget nih dan udah gitu cukup cepet. Otomatis kayak bakalan ada produk-produk apapun yang akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Sesimpel kalengan RTD itu kan Iya. bagian dari inovasi ketika Iya. lu dari yang minum di gelas ini jadi bikin lu bisa take away dan lu bisa minum kapan aja di mana aja itu kan bentuk inovasi gimana caranya tetap bisa menikmati kopi tapi tanpa harus dengan yang di gelas Iya. gitu loh. Gue Oke. setuju banget. Dan gue yakin juga pasti kedepannya akan ada seperti itu. Balik lagi kayak misalkan servis nggak harus ketika lu datang kayak halo kan mau yang gimana, mungkin dengan dengan konsep lu seperti ini kan salah satu bentuk inovasi servis gitu loh. Kayak lu nggak harus ngejelasin kopinya itu ABC, lu sukanya kayak gimana deh, Iya. balik lagi. Otomatis kan ketika kayak gitu kan, oh ini beda lagi ya, servis baru Iya, lagi, iya. gimana caranya, kayak lu nge-treat gua gitu. Iya. Gua yakin sih di hilir akan banyak banget perkembangan ya, seperti yang tadi. Dan marketing tuh pasti udah banyak banget deh, simpel kayak packaging lu bakalan kayak gimana, Iya. terus juga apa tuh namanya, si desain tuh pasti dan misalkan sosmed tuh pasti bakal banyak banget. Dan yang paling gua ini adalah kayak gua yakin kopi bakalan menjadi hal yang apa ya, menurut gua sekarang kopi ini seksi banget, seksi banget, tapi kedepannya kopi ini akan menjadi sesuatu yang kayak bukan biasa aja ya, sesuatu hal yang kayak lu pasti kalau lu ngeliat sesuatu yang kayak ih bagus banget lu akan menyayangkan itu kan. Nah, dan gue mikir kayak kedepannya kopi ini saking lo sayangnya lu akan terus mengkonsumsinya. Balik lagi kayak tadi ketika sekarang kan lu ngeliat kayak wah anjir nih sayang banget gitu loh karena lu saking senengnya sama di kopi. Tapi gue kedepannya bakalan saking lu senengnya sama di kopi lu akan minum kopi terus gitu dalam bentuk apapun yang entah kopi hitam, entah beef, kopi susu, apapun itu dalam turunan produk yang akan semakin banyak. Tapi balik lagi basicnya kemana, ke kopi. Gue yakin akan dibikin sebanyak itu loh, karena balik lagi kan ketika lu minum kopi hitam nggak semua orang suka. Enak geser ke kopi susu. Achieve-nya adalah apa? Paling nggak orang minum kopi. Setuju. Nggak harus dengan kopi specialty dong, nggak harus dengan apa tuh namanya, dengan rasa yang flavor ya atau yang kompleks segala macam dong. Intinya kan balik ke kopinya dong. Kalau misalkan memang lu mau ngegedein industrinya, kopinya aja dulu kan core-nya kopi, bukan flavornya gitu loh. Dan pada saat turunan produk yang semakin banyak, RTD-nya lagi kan otomatis kayak ketika misalkan gue punya kopi hitam, punya kopi itu punya kopi mocktail. Balik lagi kopi yang gue pakai kan akan semakin banyak. Balik lagi apa yang diminum kopi, entah end produknya jadi apapun, entah jadi subkategori produk apapun, kopi. Ya menurut gue akan menjadi saking lu sukanya sama kopi, lu akan minum terus, bukan kayak duh jangan deh sayang banget nih kopi enak gitu sih menurut gue. Lu mencari cara juga ibaratnya untuk membuat produk yang match dengan segmen customer lo gitu kan. Pasti. Berarti tadi lu bilang gua ada kopi mocktail, ada kopi susu, ada kopi hitam juga. Iya betul. At least lu tidak membuat orang untuk kayak oh di sini cuma kopi hitam doang ya. Enggak kok, lu bisa nyobain banyak macam hal tapi tetap base-nya kopi. Berarti lu dapat lu ngasih entry level nih. Lu kalau mau yang ada creamy manis, nih kopi susu ada. Lu mau yang agak elevate dikit, agak fruity, agak experience Ada beda, lu mocktail. bisa ke coffee mocktail. Lu mau yang emang pure coffee, oke, gua bisa ngasih lu Filter mungkin yes. atau espresso gitu segala macam.
Tapi kan makanya balik lagi, ketika lu achieve-nya mau apa dulu nih gitu loh. Kalau misalkan memang lu fokusnya adalah di kopi, ya udah gitu loh, kayak ya udah ambil aja makna general kopinya gitu loh. Dan ketika misalkan lu mau ngomongin kayak iya biar orang aware soal kopi, biar orang suka sama kopi, kan nggak harus kopi hitam ya, gitu. betul, betul. Gimana caranya lu suka? Kan misalnya gini, lu pengen menaikkan awareness orang tentang kopi, tapi lu mensegmentasikan kopi itu harus kopi hitam. Ya menurut gua nggak bisa gitu juga. Ketika lu mau naikin awareness-nya dia, kasih apa yang mereka suka dulu. Ketika mereka dapat apa yang mereka suka, makanya akan naik ke kita. Dan ketika mereka udah tertarik, mereka mau ngulik tentang misalkan produk kita, baru kita jabarin tuh. Oh gue punya ini, kopi tuh bisa dibikin begini loh, bisa nggak harus kayak lu udah kenal kopi susu. Oh kopi tuh bisa dibikin mocktail, tahu ya ini tes. Lu tau nggak kopi mocktail tuh biasanya dari mana? Cold brew rasanya begini loh. Lu tau nggak cold brew kalau dibikin ini kayak gimana? Bikin kopi filter. Kopi nggak bisa cuma filter doang, tapi bisa tas. Lu bisa nyeberingin satu-satu. Memang balik lagi prosesnya panjang banget. Cuma lu achieve-nya di mana dulu gitu loh. Anjing bisa gitu. Keren banget. Gue bisa kayak gitu ya ternyata ya. Anjing. Ada bisa-bisanya. Ini berarti prosesnya Kesirap jatuh, agak naik nih lu. Bagus nih kontennya nih. Dolar gitu. Gitu sih. Gue balik lagi kayak akan banyak banget orang yang minum kopi dan akan suka sama kopi. Gue setuju banget sama Bang Abi. Tapi saking sukanya gak disayang-sayang, tapi diolah untuk inovasi lagi apa? Iya, gitu sih menurut gua. Mantap banget. Tapi gua merangkum ini adalah ya itu tadi, kopi itu lu bisa jadiin apa aja, dan menurut gua setuju sama Ijal. Fokusnya dulu nih, orang belum tahu untuk kopi hitam ya jangan paksain gitu loh. Iya, nggak bisa. Lu cari aja segmen yang lain dulu, yang penting orang jadi terbiasa dulu. Oh ini gue minum ada kopinya ya, ternyata gue bisa ya. Ternyata kopi itu bisa beda ya rasanya, ternyata kopi itu bisa dibikin kopi susu. Oh kopi mocktail pun juga bisa ya. Oh bisa digabung dengan buah-buahan, something fruity, teh gitu. Jadi apapun itu harus dibikin asik. Iya, jadi si kopi ini nggak intimidatif, gue tuh strong harus sendirian gitu. Itu kan kayak gini tau, banget, kayak gua kita setuju disuruh banget. ngapalin nama-nama pahlawan di buku sejarah gitu. Tapi sebetulnya lu nggak akan hafal. Tapi kalau suruh nyebutin nama-nama pemain MU, lu hafal. Nah, karena lu seneng, dibikin seneng dulu. karena lu Kayak- suka. Gue setuju, lu zaman dulu ngerasa gak sih kayak seri tokoh dunia komik, tahu nggak? Napoleon dibikin komik, itu kan jadi seru. Iya, nggak cuma kata-kata aja gitu yang lu harus baca boring gitu. Bikin komik ya Iya, kan gua lu setuju, baca, gua setuju. itu kayak anjir gue dulu sampai seseneng itu kayak ketika gue baca Julius Caesar, Napoleon Helen Bonaparte, Keller, Keller ya kan zaman dulu. Iya, baca kan, bener. itu kan secara nggak langsung gimana caranya lu aware tentang sejarah, tapi gue kasih culture-nya dulu gitu loh. Konteksnya dulu Konteksnya nih. dulu nih. Dirubah nih, di Dirubah. switch. Orang suka nggak cuma baca, harus ada visualnya, terus juga ringan, bacaannya nggak harus yang bahasanya terlalu kompleks. Tapi ketika dia habis baca, gue bisa loh nyeritain soal Napoleon perjalanannya Betul. gitu. Dibikin asik. Dan menurut gue kayak bakalan ada cross market tuh bakalan banyak banget sih. Oke. Karena kayak ya maksudnya ada beberapa hal yang gue coba melakukan cross market yang menurut gue gue beraniin deh gitu loh. Nabrak banget dah Gue pokoknya. tabrakin banget kopi ke hip hop. Oke, yang lu lagi garap sekarang ini ya. Yang coba gue lagi garap gimana caranya biar hip hop tuh bagaimana, orang kopi ngeliat hip hop bagaimana, dan orang hip hop ngeliat orang industri musik ngeliat kopi bagaimana. Ini bisa kok disatuin. Tapi balik lagi bukan sekedar dari kopinya atau hip hopnya, tapi kayak kopi nongkrong, musik balik nongkrong. Kenapa kita ambil tongkrongannya? Iya. Jadi Bener nggak? medianya ya lu bisa ngopi sambil lu ngobrolin soal hip hop. Iya, dan apapun misalkan kayak dengan lu nongkrong di kopi, lu bisa dengerin lagu hip hop gitu loh, Oh, bukan oke. lagu rap. Tapi kan balik lagi, core-nya tuh apa? Nongkrong. Gua ngambil nongkrongnya di situ. Lo ambil general orang sukanya apa dulu, tapi lo orang- selipin kopi di situ. Betul, orang kopi pasti suka nongkrong. Anak musik nggak mungkin nggak nongkrong. Lu pasti nongkrong di studio band kan dulu. Udah, ambil aja di situ. Ketika lu nongkrong ada kopinya, kelar. Keren. Keren. Ternyata Ijam keren. Ternyata ya. Teman-temannya. Banyak banget pengalaman.